pemirsa RRI Net, gimana kabarnya Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Berbicara soal Indonesia, Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan tradisi yang tentunya kita harus mengetahuinya. Salah satunya adalah prepegan. Prepegan ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa, di mana masyarakat membeli beraneka macam kebutuhan menjelang Lebaran atau bakdan, istilahnya dalam masyarakat Jawa. Seperti apa lengkapnya? Ikuti perjalanan saya kali ini dalam obrolan budaya produksi RRI Madiun, Prepegan Mapa Bakdan. Yuk! Pendengar dan pemirsa RRI Net, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Jawa memiliki tradisi khas, yaitu prepegan atau kegiatan belanja kebutuhan khusus yang hanya dilakukan beberapa hari sebelum Lebaran atau bakdan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk merayakannya. Prepegan menjadi tradisi yang tak lekang oleh waktu bagi masyarakat Jawa. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada 1-2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat berbondong-bondong ke pasar untuk membeli kebutuhan khusus seperti kue-kue khas Lebaran, baju baru, perlengkapan ibadah, serta makanan dan minuman untuk menyambut tamu yang berkunjung. Para pedagang di pasar juga turut mempersiapkan diri dengan menambah stok barang dagangan mereka, memperbaiki penampilan lapak, dan menawarkan berbagai promo menarik untuk menarik minat pembeli. Kegiatan prepegan menjadi momen yang dinanti-nanti oleh para pedagang untuk meningkatkan omset penjualan mereka. Momen Lebaran menjadi momen yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Jawa untuk menjalin silaturahmi dan berkumpulnya keluarga. Pada Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Jawa biasanya merayakannya dengan berkunjung ke rumah sanak saudara dan tetangga untuk bersilaturahmi. Kegiatan silaturahmi ini biasanya diawali dengan memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Selain itu, masyarakat Jawa juga akan memberikan ucapan Selamat Idul Fitri dan saling bertukar hadiah atau bingkisan. Berkumpulnya keluarga juga menjadi momen yang sangat spesial di Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Jawa biasanya mengadakan acara makan bersama, saling berbagi cerita, dan mengenang kenangan indah bersama keluarga. Niki pinten? Ini seperempat 10.000. Oh, rasanya apa aja? Rasanya manis, asin manis, asin bawang, pedes asin, pedes manis. Oh, boleh deh yang manis satu, yang pedes manis satu, Pak. Ya, oke. Jadinya berapa? 20.000. Oh, nggih, mau dibungkusin dulu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pasar Wage, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Gimana? Prepegan sudah memahami itu? Jadi di sini memang banyak sekali orang-orang yang berjualan beraneka ragam barang maupun juga makanan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak soal apa itu prepegan, langsung aja kita ikuti obrolan budaya produksi RRI Madiun bersama dengan pemerhati budaya, ada Ki Supriyanto Barkah, ada Ki Purwinarto, dan juga Ki Dr. Andes Sugito
Seperti apa? Ikuti yuk. Pemirsa RRI Net yang berbahagia, juga pecinta budaya, kali ini kami akan mengobrol tentang Perpekan Mapak Bakdan, di mana kami, Subrianto Barkah, akan ngobrol bersama Dr. Andeski Sugito Rahayu, juga Dr. Andeski Purwinarto Rahayu. Ki Sugito, Ki Purwinarto, kali ini obrolan kita membahas tentang Perpekan Mapak Bakdan. Artinya kegiatan perpekan ini dilaksanakan atau masyarakat melaksanakan ketika mau bakdan. Bakdan di sini terkait dengan satu sawah. Nah, mengapa kita bicaranya ya di zaman ini kok bicaranya ke masalah perpekan, artinya ke masalah tradisi. Kalau kita bicara tentang budaya dan tradisi, tentu kita ke belakang. Tapi kalau kita bicara tentang teknologi, kita ke depan. Langsung saja, ya, isu kita perpekan itu pengertian penjenengan gimana? Ya, sepanjang pengalaman, pengetahuan, dan apa yang sudah saya laksanakan mulai kecil, yang namanya perpekan itu istilahnya mapak. Jadi mapak setelah hampir berakhir bulan puasa, orang melakukan puasa, melaksanakan puasa, menjelang bodo atau bakdo atau harioyo, ini ada istilah perpekan yang terkait dengan untuk mencukupi kebutuhan yang akan dimanfaatkan nanti pada waktu bodo. Nah, ini kok. Kalau di Purwinarto gimana? Eden, perpekan itu sing wonten namung dateng Jawa. Jadi istilah perpekan. Perpekan itu menginjak hari raya. Terus hari raya itu dianggap hari yang paling istimewa bagi orang-orang Jawa, disebut Riyadin atau Riyadi, hari Adi. Terus hari yang betul-betul edi. Maka daripada itu, perpekan ini merupakan suatu titik kulminasi bahwa orang mau memperingati Riyadin itu adalah merupakan suatu hari istimewa, dirayakan yang luar biasa dengan pesta-pesta, masak-masak, sehingga untuk mencari kebutuhan, bahan-bahan kebutuhan untuk dimasak ini dicari yaitu di pasar. Sehingga pada waktu hari perpekan itu pasar itu sangat ramai sekali. Iya, memang begitu. Tapi ditinjau dari asal katanya ya, memang perpekan. Perpek itu bisa berarti dekat, ya. Bisa berarti mapak. Mapak bisa berarti paranono. Jemputlah. Dalam hal ini perpek itu, maka kadang-kadang perpek ono Pak Gito kae. Perpeki. Artinya cedak ono. Nah, dekatilah Pak Gito itu. Nah, di sini mendekati apa? Mendekati bakdo. Bakdo memang benar itu ada yang mengistilahkan
bakdo itu kan selesai atau setelah ya setelah itu setelah apa ya setelah puasa itu masyarakat tradisi Jawa yang masih Jawani karena ada orang Jawa seorang Jawani wong Jawa orang Jawa yang Jawani memang ini penting sekali di situ keramaian pasar terutama karena orang-orang akan berbelanja kebutuhan tadi ya Pak Gita. Jadi per pekan itu kayaknya ada dua hari menjelang, artinya itu 2 hari kok ya 2 hari pas itu enggak. Pokoknya yang paling dahulu adalah barang-barang konsumtif sembako, ya, itu didahulukan. Dan yang kedua baru ke pakaian. Jadi belanja pakaian untuk keperluan apa? Ya untuk keperluan badan tadi. Jadi apa istilahnya ngepenke itu mementingkan sekali karena apa dulu ini bicara masalah dulu ya. Nah, dulu ketika saya masih kecil nyelengi setahun dudai ya engkol yang perbukaan lagi didudah lah celengan ya celengan. Karena celengan itu kan semacam gerabah tapi berbentuk celeng, hewan celeng, ya, babi hutan, terus dilubangi, ya, dimasukkan ke situ. Itu celengan. Tapi kok dulu ada yang nyelengi di apa? Di cagak. Ya. Di mana? Zaman dulu saya juga gitu, karena apa? Di desa itu kebanyakan rumah kan dari gedek, gitu. Dindingnya kan masih dinding anyaman bambu. Tiangnya pun tiang bambu, kemudian tiang itu dikasih lubang, terus dimasukin uang itu. Nah, nanti bukanya ya pada waktu menjelang bodo, dalam arti untuk perpekan itu buka celengan. Tapi memang ya kudu ngerubuh ke omah. Harus merobohkan rumah. Ya kan lubangnya cuman tur bambu dulu, bambu kuat ya. Bambu besar, bambu ori istilahnya. Mungkin tujuannya dulu itu gini ya Pak Gita. Jangan sampai diambil pada sembarang waktu. Itu disimpan di cagak. Cagak itu bahasa Indonesia-nya apa? Tiang. Nah, di tiang songko di tiang itu. Kalau Pak Pur gimana? Ya, memang itu merupakan suatu pendidikan. Jadi orang tua itu mendidik secara nggak langsung untuk mendidik anaknya itu menjadi orang yang gemi setiti, yang hati-hati. Ini diajarkan nyelengi nenggone cagak. Cagak ini kan tidak sembarang tempat. Jadi untuk memberi atau minta barokahnya cagak atau soko itu tadi, kita itu setahun sekali kita itu mendapatkan suatu barokah dari rumah ini gitu loh. Iya, secara sudah ke nilai simbolis filsafat. Ya, gitu. Oke. Zaman sekarang itu perpekan masih ya Pak? Ya masih. Cuma anak-anak muda sekarang nggak tahu kalau itu istilahnya perpekan. Ya. Loh, kamu kok belanja? Iya Pak, karena mau hari raya. Kalau Jawa, orang dulu, orang ngerti, kamu itu apa nggak tahu kalau ini ada perpekan. Artinya perpekan itu masih ada. Untuk Pak Gita ini mewakili masyarakat waktu itu di Pacitan. Gimana Pak Gita? Bisa bercerita perpekan ini? Perpekan itu kalau di Pacitan, zaman saya masih kecil itu memang
hari-hari yang benar-benar penuh dengan ketegangan. Wah. Utamanya para orang tua. Karena apa? Mereka harus benar-benar nanti menyisihkan uang untuk berbelanja, mencukupi kebutuhan untuk hari raya Bodo. Sampai kadang-kadang yaitu ke opo yang duweni iki pitik, akhirnya ke pasar itu ya istilahnya bukan barter, tapi ke pasar bawa barang kemudian dijual, hasil dari penjualan digunakan untuk belanja mencukupi. Nih, jadi nanti lebih lanjut kalau sudah kita rembuk masalah sejarah ya, nanti saya perpanjang lagi. Ya. Kalau di Madiun waktu itu terutama di Madiun ini memang betul bedanya tidak jauh dari Pacitan, karena ya masyarakatnya zaman dulu itu masih sama-sama desa. Ini bahkan orang Madiun itu orang yang berada di luar kota itu mudik. Nah nanti tujuannya itu mau melihat perpekan di pasar itu Pak. Iya, jadi ini belanja tidak belanja itu juga ke pasar. Ikut meramaikan pasar ini. Pak Dito mungkin punya pengalaman itu. Ya, jadi kadang-kadang ya memang ada orang yang sifatnya pamer, ada toh. Jadi wah ini orang kota pulang ke desa untuk menghabiskan uangnya dalam rangka perpekan. Tapi orang desa sendiri kadang-kadang perpekan ini dimanfaatkan duit orang duit yo nang pasar. Meskipun hanya istilahnya tuku batu senter baterai itu ya ke pasar. Pokoknya adolnya itu harus ke pasar tradisional, pasar tradisional. Nah itulah ramainya itu di situ. Jadi kita bisa membayangkan alangkah situasi pasar waktu perpekan itu begitu ramai, hiruk pikuk. Karena apa? Ada juga cerita begini, bagi masyarakat desa yang mau belanja tidak punya uang, dia sudah mengumpulkan mungkin kayu bakar. Terus waktu perpekan dijual ke pasar, dibeli, hasil penjualan dibelikan untuk bahan yang lain. Bahkan bahkan jauh sebelumnya itu tiap hari itu jualan kayu ini di kelompok nih. Kanggo apa? Ya kanggo Subodo gitu. Ini dia tiap sore itu jualan, tiap sore jual, paginya itu mencari, sorenya itu dijual. Sampai hari perpekan itu tadi, sampai segitu itu mapaknya menghormati hari raya itu orang Jawa sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Itu masa dulu ya. Lah, sekarang dengan adanya pasar-pasar modern seperti Indomaret, seperti mall misalnya begitu ya. Jadi begini ya Pak Pur, dulu itu kan dikatakan pelarang sandang pangan bisa, tapi memang waktu itu larang dalam arti itu mau membeli tidak bisa atau barangnya yang tidak ada. Nah sekarang perpekan itu agak menipis. Artinya apa? Sekarang mau beli apa saja kan sudah ada. Nah, iya. Ya karena sifatnya itu jadi secara insidental. Orang itu butuh apa aja, waktu kapanpun sudah tersedia. Kalau zaman dulu memang di samping larang sandang, larang pangan, memang ya larang uang. Masalah ya larang uang. Iya, memang juga masa kecil saya juga begitu. Memakai pakaian baru itu ya hari raya. Iya. Setelah kita hari raya itu punya pakaian baru, ada kepentingan atau enggak ya wirawiri turut rata.
Ya. Makanya ada istilah kalau zaman dulu kan sekolah pun tidak perlu seragam, tidak perlu seragam. Jadi setelah hari raya, klambi anyar kabeh. Yang penting hari raya itu benar-benar pakai pakaian baru. Nah, ini untuk generasi muda perlu diketahui. Itulah situasi kondisi ekonomi waktu itu. Jadi memang benar makan enak itu ya ketika orang badan ya ora mangan enak gitu. Memakai pakaian bagus ya. Bahkan masa kecil saya waktu itu saya SD tahun 70-an ya. Kira-kira sampai 70. Iya, 76 kalau nggak 75. Itu Pak Guru, Bu Guru, waktu itu belum ada seragam ya. Itu mesan pada murid-muridnya. Besok kalau hari raya Lebaran, kalau kamu minta baju baru, pilih yang warna putih. Tapi Pak Guru, Bu Guru nggak menerangkan. Kok milih yang putih nggak apa. Nah setelah hari raya kan waktu itu liburan ya. Setelah masuk hari pertama, sudah dibelikan baju baru. Sudah Pak, putih ya. Kalau Senin dipakai, cuma gitu dulu. Kalau Senin dipakai ya, ini dong. Artinya disuruh untuk membeli baju berwarna putih. Cuma bajunya saja. Kalau celananya simbol, celana untuk angon gue sekolah. Ada pengalaman kita. Dan waktu itu meskipun putih ya, jadi putihnya ya putih buram. Masalahnya kan dari mori, mori blatso, Mekau. Belum ada, terus istilah tetron belum ada. Itu kan paling baik kan tindelin. Tindelin. Hirkulin. Pokoknya Mekau blatso itu udah paling. Dan itu pun mesti membelikannya dari orang tua itu mesti agak kebesaran. Mesti agak kebesaran. Mundur gede. Nanti kalau ada keluhan, kok rodok geden atau Pak? Berapa nang? Nanti kan munduri gede. Mesti gitu lah. Baru wis pas. Rusak. Ya enggak hanya rusak, kadang-kadang kan tidak hanya dipakai untuk sekolah, tapi pakai menggembala, merumput dan dulan, itu kan akhirnya kena getah-getah itu kan tidak putih lagi, tapi dureng. Jadi kalau membelikan pakaian agak kedodoran, agak kebesaran karena apa? Si anak ini mundur gede akan gede. Nah, setelah dipakai itu pas trep wes warnanya wes mahal ora karo-karuan. Kalau Pak Ber gimana ada pengalaman? Saya masih berkesan dulu ini Pak Pri. Jadi pakaian celana bukan celana yang seperti sekarang ada sabuknya itu. Dulu koloran. Namanya itu sumber gaya. Sumber gaya itu kolornya itu agak tebal gitu. Nah itu pun pakai sekali atau yang pertama kali itu catnya itu tidak boleh dilepas Pak Bre. Jadi untuk pamer bahwa saya dibelikan ini celana baru gitu. Jadi merupakan suatu kebanggaan seperti celana, seperti kaos, seperti sarung itu juga gitu. Tidak boleh dilepas itu tidak boleh karena ya itu merupakan suatu kebanggaan kalau bisa pakai pakaian baru gitu pada hari raya ini Pak Bri. Jadi pemirsa RRI Net, inilah perpekan itu intinya belanja untuk keperluan badan atau lebaran atau hari raya nanti. Jadi bisa dibayangkan seperti cerita-cerita kami di masa kecil dulu, memandang bahwa itu adalah suatu peristiwa yang istimewa, kita persiapkan sebaik-baiknya.
baik makan dan nyandang. Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Ini sih Pak, mencari baju lebaran. Ini bagus nih Pak. Gamis. Harganya berapa? 105.000. 105. Warnanya tapi? Warnanya ada. Oh, harganya nggak bisa kurang Pak. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Prepegan merupakan tradisi keramaian pasar bagi masyarakat Jawa kebanyakan. Biasanya dilakukan menjelang Lebaran. Nah, ini biasanya masyarakat membeli kebutuhan pada saat perayaan Lebaran nanti. Pak, saya mau ini satu ya, Pak. Pendengar dan pemirsa, Prepegan sebagai keramaian pasar menjelang Lebaran telah mentradisi secara turun-temurun. Itu terjadi sekali dalam setiap tahun, yakni saat menyongsong perayaan Lebaran atau Ba'dan. Wajar bila masyarakat beramai-ramai berbelanja ke pasar untuk membeli aneka ragam kebutuhan perayaan Lebaran. Bagi mereka, Lebaran merupakan hari istimewa, hari kemenangan setelah usai menjalani ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan secara Islami. Tibalah saatnya untuk kemudian merayakan kemenangannya itu di Hari Raya Idul Fitri. Prepegan merupakan kesibukan berbelanja menyongsong datangnya Lebaran. Banyak kegiatan dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut Lebaran. Puncak aktivitas mereka berbelanja tersebut disebut sebagai Prepegan. Setelah keramaian Prepegan berlangsung, sehari kemudian, yakni tepatnya pada hari H Idul Fitri, biasanya akan terjadi apa yang dinamakan pasar mati. Itu terjadi karena para bakul pasar tradisional istirahat tidak melakukan aktivitas niaga. Mereka mengedepankan acara silaturahmi atau halal bihalal ke rumah saudara untuk saling memohon dan memberi maaf secara lahir batin. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Prepegan adalah spirit mempertahankan pasar tradisional di tengah pongahnya kapitalis mendirikan retail-retail perdagangan modern. Pasar tradisional masih menawarkan kesejukan bagi masyarakat desa dengan semangat demokrasi yang tercermin dalam budaya tawar-menawarnya. Bahkan pada akhirnya, rugi pun tidak masalah karena spiritnya adalah Tunosata Batisana.
Niki ajeng lebaran mahal nggih bunga nggih? Sampai berapa setampah, Mbah? Setampah sampai 200, 250. Oh, sama juga. Kenanga juga sama. Kenanga per kilonya sampai 150 sampai 100. Oke. Ini berarti rame-ramenya ya, Mbah, biasanya ya kalau menjelang lebaran nanti atau pas hari lebaran juga gitu ya. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Perpekan itu menjadi salah satu tradisi yang kayaknya harus dilakukan menjelang lebaran gitu. Salah satunya seperti halnya adalah membeli bunga untuk berziarah. Nah, rasanya kalau misalnya nggak melewati tradisi Perpekan itu kayaknya kurang afdol gitu. Tapi salah satu Perpekan itu literasinya tuh sangat sedikit atau minim bisa dibilang. Dan definisi atau asal-usulnya juga masih bahkan nyaris belum ada. Nah, untuk itu kita simak juga obrolan bersama dengan para pemerhati budaya. Ada Ki Supriyanto Barkah, ada Ki Purwinarto, dan juga ada Ki Dr. Ade Sugito dalam obrolan budaya produksi dari RRI Madiun. Yaudah Mbak, saya tumbas niki bunganya. Nggih. Pemirsa RRI Net, pecinta budaya, lanjut kita akan mengobrol tentang Perpekan Mapak Badan. Masih bersama kami bertiga, saya Supriyanto, Dr. Andes Ki Sugito, dan Dr. Andes Ki Purwinarto. Gini, kegiatan Perpekan menjelang badan, ya, mapak badan. Selain belanja-belanja di pasar, ada lagi? Gini, jadi kalau saya memang melihat dari sudut pandang pengalaman di desa waktu di Pacitan. Jadi yang jelas Perpekan ini punya patokan. Jadi patokan referensinya adalah pasaran. Pasaran. Jadi pasaran mulai Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Jadi nggak ada patokan lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya hari raya itu tepatnya pasaran Pon. Ini Pon sebelumnya, 5 hari sebelumnya, ini sudah dipakai oleh pasaran tertentu yang memang pasaran Pon. Kemudian karena apa? Ini harus Perpekan Pon ini. Karena Pon yang akan datang sudah hari raya. Nah, kemudian untuk Wage juga demikian. Kemudian untuk Kliwon, Legi, Pahing. Nah, jadi kalau yang Pahing ini yang paling rame karena apa? Besok sudah hari raya. Dan orang itu semua sudah berdatangan, yaitu seperti tadi saya katakan, sampai yang tidak punya duit pun ikut ke pasar karena tuh. Nah, kemudian untuk para orang tua ini memang kelihatan banget untuk raut wajah kegembiraan menyambut. Tapi di balik kegembiraan ini memang dia kadang-kadang nutut poga. Nutut poga. Soalnya apa? Saking nih mau membuat senang anak-anak dan cucu-cucunya. Yaitu jadi, dan yang diutamakan kalau seperti saya pada waktu itu masih kecil, yang saya utamakan adalah masalah pakaian. Jadi masalah pakaian. Nah, masalah makanan itu kan ya memang termasuk apa, harapan tersendiri. Karena apa? Istilahnya kalau di Pacitan, sesuk mangan sego putih. Sesuk mangan sego putih. Karena biasanya mungkin timbul. Iya. Jadi harian biasa itu timbul. Sampai puasa itu kan ya timbul. Iya. Betul. Jadi istilahnya. Nah, maka zaman dulu saya itu kalau sudah kebetulan dekat saya kan pasarannya Pahing. Jadi kalau memang nanti hari raya Pon, Pahing ini sudah puas. Sore, ya tak? Pahing sore itu kan sudah ada didur istilahnya. Tanda untuk
Bodoh tenan iki. Wah, bodoh tenan. Sudah semalam suntuk sudah nggak bisa tidur. Jadi sudah membayangkan, sesuk mangan sego putih, sesuk nganggo sandang. Sesuk wadus. Sampai sak sanggale. Tapi ya belum ada ornamen-ornamen lain. Yang penting sandangan. Nggak seperti sekarang misalnya perlu ada duduran, ada sandal sepatu, belum sampai sandal sepatu. Jadi yang penting celana sama baju itu sudah sebuah keistimewaan. Tuh. Kalau di tempat saya ini pasaran ini 5 hari itu pagi dan legi. Jadi untuk hari pagi ini misalnya kurang 2 hari, dan ini sudah dikatakan tertekan. Iya. Ini dikatakan tertekan. Kalau hari legi misalnya, ini 1 hari sebelumnya sudah tertekan. Jadi besok ya tidak ya, ini hari legi, ini namanya itu tertekan. Ya. Kalau pagi misalnya sebelumnya gang 1 hari itu namanya pon paing. Ya. Jadi memang betul pemirsa bahwa misalnya hari raya itu jatuh pada pasaran pon, itu ramainya belanja itu di paing dan legi. Karena nanti ada istilah pon itu sudah pasar mati. Pasar mati, meskipun itu hari pasaran orang jualan penuh, tapi barengi dengan hari raya, pasar itu akan tutup. Bahkan Mbak Pri, setelah hari raya ini namanya pasar gering. Pasar karena sepi pengunjung. Ya, sepi pengunjung, ini pasar gering, ini istilah pasar gering. Geringnya karena apa? Orang-orang sudah dikuras. Iya, sudah dikuras ini, sudah begitu kebutuhannya sudah lalu, kemudian hari itu tidak begitu banyak yang pergi ke pasar sehingga dikatakan itu pasarnya pasar mati, pasar kering. Yeah. Satu lagi ini dalam perpekan. Ini kan kegiatan menjelang hari raya ya. Ada istilah ater-ater. Ater-ater itu setahu saya dulu simbah masak-masak terus dihantarkan kepada Pak Le, Pak D, simbah yang di sana, begitu kita mengantarkan itu dia baju sudah baru waktu itu. Wah, nanti pulang pasti disangoni lah ini. Itu kebahagiaan tersendiri karena memang tadi uang itu paling gak enak disini. Jadi kok untuk uang Rupiah dulu ada tak? Ya. Uang koin Rp1 itu ada. Suwenenge ra umum. Gitu. Gimana pengalaman Pak Gito ketika dulu pernah ater-ater? Ya. Justru ater-ater itu kalau di pengalaman saya masa kecil itu sudah dimulai pada waktu maleman. Oh, maleman. Ya, jadi maleman itu naik malam misalnya di bawah 25, 21, 23, 25 gitu biasanya dipakai untuk ater-aternya orang-orang yang pasangan muda untuk diantar ke orang tua. Sedangkan untuk malam 27, 29 itu biasanya dipakai untuk orang tua. Nah, kemudian untuk ater-ater yang persis di hari raya atau pada waktu Badan itu ater-ater memang yang dari muda ke orang tua. Maka zaman dulu, zaman mbah saya itu pada waktu bodo itu enggak masak. Enggak masak. Karena apa? Udah ater-ater. Masak hanya untuk pengunjung yang pertama, anak cucu yang pertama. Ini memang masakan. Nanti untuk pengunjung berikutnya dari masakan si A yang datang pertama itu nanti bareng-bareng dimakan untuk kelompok B.
nanti kelompok C datang, barang-barang bawaan, makanan dari kelompok B. Jadi enggak, itu pun luar biasa. Ya itu. Sebelum ke Ki Purwinarto, mungkin pemirsa ingin tahu ater-ater itu apa. Ater-ater itu hantaran berupa nasi lengkap dengan lauk-pauknya. Monggo, Pak Pur ada. Ya, terima kasih. Untuk ater-ater, kalau di tempat saya itu bukan hanya mulai dari maleman, bahkan mulai dari megengan, Pak Tri. Ya, megengan itu sudah ater-ater. Ini ater-ater. Kemudian nanti yang kedua itu adalah pada maleman. Nah, maleman itu setiap orang itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah satuan neton, ya, satuan kelahiran itu dari lelaki, pasangan lelaki dan pasangan perempuan itu dijumlah berapa. Umpamanya jumlahnya 21, berarti nanti malemannya itu malam 21. Nah, istilahnya di tempat saya maleman itu adalah malam 21, malam 3, malam 23 itu malam 3, kemudian malam 25, malam 7, malam 9, towong, malam jagal. Malam jagal itu banyak orang yang menyembelih ayam. Ini namanya malam jagal gitu. Nah, kemudian itu tadi terus ater-ater. Ya, ater-ater ini merupakan suatu kehormatan bagi orang tua dari orang-orang yang muda. Ini betapa hormatnya yang muda kepada orang tua itu dalam bentuk makanan. Ya, maka makanan itu betul-betul nilainya tuh sangat itu tadi. Ya, memang larang pangan. Iya itu, jadi sangat ditunggu-tunggu gitu tadi. Ya itu tadi. Wah sesuk mangan tenan. Nah ini ya, pada malam terakhir itu ya, besok itu hari raya, sore itu ater-ater, dan setelah maghrib ini kundangan selamatan. Selamatan itu setiap rumah itu selamatan sendiri-sendiri. Jadi kalau warganya tuh banyak itu ya sampai jam 8 sampai jam 9 ngalir gilir gitu. Ini nah setelah gitu nanti ya malamnya sudah selesai, ini disuruh tirakat ya. Disuruh tirakat, iki engko mbah iki mulih, aja padha turu. Para leluhur. Ini ojo nenek moyang. Nah, itu mulai. Makanya di situ pendidikannya diberi saji, diberi ini. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu pendidikan iki kanggo sesuk. Jane itu cuma itu. Nah, ini kemudian lah untuk pendatang-pendatang seperti putra wayah ini masakan datang ke orang tua itu masakannya berupa jajan. Jadi namanya jadah jenang itu merupakan suatu makanan yang istimewa pada waktu itu. Maka daripada itu kemudian kalau sekarang itu namanya silaturahmi, kalau dulu namanya sejarah. Sejarah itu dulu tidak seperti sekarang cuma salaman-salaman lungguh di sejarah nih. Nah, ini ceritakan. Iya, silsilah dan sebagainya itu. Nah, nanti sampai ke ini lama sekali. Kalau sekarang itu kan hanya 1 hari 2 hari udah selesai, tidak ada orang jarah. Ini dulu sampai 5 hari yang ditutup dengan bodo kecil. Bodo kupat itu ya. Bodo kecil ini. Nah, ini sampai jadi dari megengan itu sampai bodo kecil itu 8 dino. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi begitulah tadi pemirsa mengapa per pekan itu kita pergi ke pasar dan belanja-belanja kepentingannya seperti yang kami obrolkan tadi. Dan sekarang gini,
dulu itu siapa tuh yang memulai utawa sing marai bodoh kok nganggo klambi anyar, hari raya kok pakai baju baru yang nggak punya. Sing marai bodoh nganggo klambi anyar sapa tetep tak juotos. Mari repot Mari repot ki wong tua. Lah ini memang belum ada literatur cerita kapan mulai perpekan itu. Nah, tapi dari sini mungkin Pak Pur kita ada pengalaman ya sejak kapan itu? Kalau saya dasarnya adalah cerita ya, dari mbah saya. Jadi kakek nenek saya memang sudah bercerita tentang waktu masa kecilnya mereka. Jadi waktu masa kecilnya mereka memang sudah ada perpekan. Padahal paling tidak sekarang ya kalau saya seperti saya 71 tahun. Orang tua mungkin kalau mungkin masih 100 tahun. Kakek nenek itu kan paling tidak 125 tahun yang lalu. Itu beliau-beliau ini kalau cerita biyen ke aku zaman cilik aku jenis perpekan ini. Leh ngenteni bapak harus simbok. Oh, kasar ki. Omneh nek wis bodho. Apalagi cerita kakek nenek saya itu masih bercerita ya nek malam bodoh ya ta, sore itu turun hujan. Yeah. Turun hujan. Anu gitu itu apa? Itu tangisi para lembur. Arep balik yang nuli nangis. Nah, tuh. Yeah. Kalau Pak Pur gimana? Ya, kalau istimewanya seperti hari raya memang seperti itu. Bahkan tidak hanya makanan saja, sampai mercon. Sampai mercon petasan itu tidak punya apa-apa itu jual pari loh. Untuk meramaikan itu seperti itu. Nah, cerita-cerita seperti ini memang sejak orang tua saya juga pernah cerita seperti dihentikan Pak Tito, kemudian nenek saya juga ini. Nah, untuk hari raya ini seakan-akan kalau menurut pengamatan saya, habis hari raya ini merupakan suatu kehidupan baru. Jadi kehidupan baru untuk menjalani suatu lembaran baru tadi. Ini salah satu contoh dulu pada kenaikan kelas itu mesti bar bodo. Iya. Besok bar bodo nggo daftare sekolah. Nah ini ukurannya kok mesti bar bodo ini. Nggih ngoten Pak Joko. Pak Gito. Nggih. Gitu. Bar bodo. Lah itu kan merupakan suatu kehidupan baru yang selalu ditunggu-tunggu, diperhatikan sampai kehidupan saja kita peringati dengan hari raya itu. Jadi begini, tentang sejarah adanya perpekan, pokoknya kita lahir itu memang sudah ada. Jadi kapan-kapan itu pokoknya nenek moyang kita dulu sudah perpekan. Hanya waktu 1 menit ini kan bisa ditinjau dari segi budaya, sosial dan ekonomi. Gimana Pak kita dari segi budayanya? Dari segi budaya memang ini kita wajib rasanya untuk mewariskan budaya ini kepada para generasi penerus. Karena apa? Memang di situ hikmahnya banyak sekali. Jadi jangan sampai karena ini secara insidental sudah ada pasar mall dan lain sebagainya. Jadi dari segi budaya ini yang jelas mempererat tali silaturahmi di dalam kekeluargaan secara silsilah. Sudah termasuk segi sosial masyarakat ya? Ya. Betul. Kalau dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi memang pada waktu itu ekonomi itu sangat sulit sekali ya. Termasuk makanan tadi, kalau nggak hari raya nggak mangan sego beras itu tadi. Ini ekonomi kita seperti itu, pakaian juga gitu. Kalau tidak hari raya tidak pakai baju baru dan sebagainya. Ini merupakan suatu kemajuan yang dulu adalah
perpekan itu di pasar nih, yang sekarang itu di mall, di Carrefour dan sebagainya ini. Maka daripada itu kita sudah berkembang sekian ratus tahun ya. Perpekan itu malahan malah sebelum Mojopahit itu sudah ada istilah perpekan, itu sudah ada. Itu yang saya berikan. Oke. Demikian tadi pemirsa obrolan kami dengan topik perpekan Mapak Badan. Semoga bermanfaat. Pak Pangat, ini mau lebaran. Ya. Rame ya Pak biasanya ya Pak? Alhamdulillah rame. Nah itu biasanya kebanyakan yang dijahit itu apa sama masyarakat? Ya kantong yang bedah-bedah itu, kecilkan, besarkan, gitu, potong, bawa, ganti lip-liting. Itu ya kebanyakan itu ya. Tapi memang kalau lebaran gitu meningkat pasti ya untuk pendapatan juga ya Pak ya. Terus biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Setengah 1. Oke, berarti ini memang udah masih pagi, masih anget-angetnya ya Pak ya. Habis ini pasti bakal rame banget ya. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, gimana nih? Ini tadi kita udah ngobrolin seputar perpekan Mapak Badan, dan ini kita ada di Pasar Wage, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Dan juga baru aja Prita ngajakin ngobrol juga Pak Pangat ya. Beliau juga salah satu penjahit di sini juga yang biasanya kalau mau lebaran tuh rame banget gitu. Jadi ini tadi sebagai penutup juga, dan kita akan lanjut obrolan budaya lainnya lagi, ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Dadah!